Oke, selamat datang di tutorial Every Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan keyboard input di dalam iframe. Jadi kadang-kadang di dalam aplikasi tiga dimensi kita, dalam aplikasi VR atau AR kita pengen user, kalau misalnya di dalam komputer ya, menggunakan keyboard. Nah, gimana caranya kita mengambil input keyboard kita? Nah, di sini kita akan mencoba dengan menggunakan sebuah screen. Di sini adalah saya punya sebuah scene sederhana. Di sini saya punya melanjutkan dari contoh kita yang di minggu lalu atau di video yang lalu, yaitu kita punya tiga buah entitas, yaitu sphere dan dua buah box, dan satu buah box lagi sebagai tanahnya. Jadi kita punya seperti ini, di mana kita punya sebuah sphere dan dua buah box. Jadi di sini saya juga pasang iframe physics system, jadi kita akan menggunakan iframe physics system untuk menjalankannya ya. Tapi terlebih dahulu kalau Anda perhatikan di scene kita yang dasar, kita bisa menggerakkan kamera menggunakan WASD key kita. Nah, kita pengen menghilangkan WASD key ini, kita pengen bind WASD ini ke tempat yang lain. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan kamera kita sendiri. Jadi di sini, saya tidak akan menggunakan AI kamera, tapi saya akan menggunakan sebuah A entity. Kita akan jadi A entity dengan sebuah kamera elemen. Jadi kalau kita cuma pasang kamera aja, maka dia akan pasang tetap di 0,00, jadi dia akan turun ke bawah. Jadi supaya sama dengan kamera yang biasa, kita akan bagikan dia 0, 1,5, dan 0. Sehingga dia berada kembali lagi di atas, tapi kali ini ketika saya tekan WASD, kamera kita tidak akan bergerak. Karena WASD controls yang terdapat di dalam komponen kamera, kamera, sudah kita buang. Oke, nah sekarang kita pengen memasang sebuah event listener untuk keyboard ke dalam aplikasi iframe kita. Caranya bagaimana? Nah, untuk keyboard sendiri sebenarnya iframe tidak menyediakan khusus eventnya. Nah, kita bisa menggunakan event JavaScript biasa. Jadi di sini kita akan pasang sebuah script di luar daripada async ya. Kita akan pasang sebuah script. Dan di dalam script kita ini kita akan pasang dokumen .add_event_listener key down. Nah, ini adalah event yang terdapat dalam JavaScript biasa ya. Kemudian kita akan pasang functionnya dengan parameter ya. Oke. Kita akan tulis console.log i.key ya. i.key kita akan kasih persen aja deh supaya kelihatan ya. Kita akan kasih font size-nya sebagai 2M ya, supaya besar. Sekarang kalau saya kembali lagi ke dalam scene saya, kita bisa lihat di web developer dan console. Kita akan lihat kalau saya tekan tombol A, di sini ya, A, maka akan keluar A di sini, S, D, W, S, D, W. Jadi akan keluar sesuai dengan apa yang saya tekan. Nah, kita bisa gunakan itu untuk menggerakkan nanti si sphere kita ini. Oke, contohnya sekarang saya akan menunjukkan penggunaan key down ini untuk menggerakkan si kotak atau sphere merah ini ya. Kita akan ganti aja. Kita akan ambil si sphere merahnya ini. Bola adalah dokumen.querySelector. Red, karena dia punya ID-nya red, jadi kita pakai hashtag red begitu atau class red begitu. Nah, kita di sini bisa panggil bola.body.apply impulse seperti yang kita sudah pelajari video sebelumnya ya. Impulse ini ada dua parameter. Yang pertama adalah arahnya kemana. Yang kanon vector 3. Sekarang kita pengen dia naik ke atas aja ya. Dengan titik tengahnya aja di vektor 3-nya di 0,00. Ya. Jadi buat supaya dia berada di tengah-tengahnya si tekanannya begitu ya. Kalau kita pasang seperti ini dan kita jalankan, maka setiap kali saya tekan sebuah tombol, si kotak atau bola merah saya, si bola merah saya ini akan meloncat. Kalau saya tahan tombolnya, dia akan terbang gitu ya. Kalau saya tekan, dia akan naik ke atas dan jatuh ke bawah lagi. Nah, sekarang saya pengen menggerakkan si bola ini sesuai dengan apa yang kita pengenkan. Jadi kita di sini akan pasang if i.key sama dengan y. Jadi di dalam objek keyboard event di dalam JavaScript, kita punya sebenarnya ada key dan ada key code. Di sini saya akan menggunakan key saja, tapi nanti kalau Anda pengen menggunakan key code juga boleh ya. Karena key saya rasa lebih intuitif begitu ya. Kita akan pasang
Di sini saya akan buat sebuah variabel baru. Let impulse adalah sebuah new canon vektor 3. Ini adalah 000. Di sini kalau W, maka impulse.set-nya akan saya tambahkan dengan 1. Else, saya akan pasang if aja ya. Pasang if lagi 4 kali. Untuk WASD ya. WASD, S, dan D. Kalau kita A, maka impulse X-nya akan saya minus. Kalau saya S, impulse Z-nya akan saya minus. Kebalik ya. Plus dan minus. Untuk D, kita akan punya impulse X-nya di plus 1. Juga X-nya. Nah, sekarang kita punya seperti itu. Sekarang kita ganti. Berarti nggak lagi menggunakan kanan vektor 3, tapi kita akan menggunakan sinus. Oke. Nah, sekarang saya bisa menggerakkan si bola saya ini dengan WASD. Tentunya menggunakan impulse ya. Kalau kita pengen ganti apply impulse-nya, kita bisa ganti dengan apply force. Tapi kalau force ya lebih lambat sedikit begitu ya. Nah, kita bisa ganti juga impulse-nya ini dengan impulse dengan kalinya plusnya berapa gitu ya. Kita akan kasih speed-nya sama dengan 10 misalnya. Jadi kita akan tambahkan dia dengan speed. Sehingga dia akan bergerak dengan lebih teratur. Gitu. Oke. Kalau saya ganti lagi jadi 5 aja deh. 5 kita akan kasih bukan apply force, tapi apply impulse. Depan, belakang, kanan, kiri. Oke. Jadi dengan menggunakan event keyboard seperti ini, kita bisa menjalankan si bolanya. Nah, tapi saya menyarankan Anda tidak memasang si dokumen event listener ini di luar daripada register komponen. Jadi saya menyarankan sebenarnya Anda membuatnya di dalam register komponen. Kenapa demikian? Karena ketika kita membuat sebuah entitas, kalau misalkan entitasnya menggunakan material atau menggunakan tekstur atau menggunakan yang lain-lain yang kita nanti refer di dalam event listener kita, ada kemungkinan ketika kita event listener dipasang, si objeknya itu belum siap. Jadi akibatnya bisa menimbulkan error. Jadi untuk meyakinkan bahwa itu jalan, pastikan kita pasangnya di dalam init file. Jadi kalau misalnya kita pengen buat gitu ya, kita akan buat sebuah iframe.register komponen. Kasih usaha keyboard. Buat input. Sini kita akan pasang sebuah file init. Nah, kita bisa pasangnya di dalam sini. Nah, untuk physics body sendiri, kita punya sebuah event. So, this let else, kemudian this not else. L.add event listener. Kita punya sebuah event, namanya body loaded, yang terdapat di dalam library physics. Ya. Jadi kalau kita pasang ini di sini, nah kita punya keyakinan bahwa si event listener ini baru dipasang ketika body physics-nya sudah loaded. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah bentuk yang rumit, atau body physics yang rumit, atau punya tekstur, atau punya material, kita bisa yakin bahwa si event listener-nya ini akan terpasang ketika semua sudah beres. Jadi tidak akan terjadi error. Tapi jangan lupa si register komponennya kita pasang juga. Kita pasang boleh dimanapun ya. Di dalam ASIN boleh, di dalam box kita juga boleh, dalam sphere kita juga boleh. Oke. Depan belakang, kiri kanan. Kalau Anda pengen tahu sebuah event to key-nya apa gitu ya, kita tinggal gampangnya kita console log aja. Key-nya, event, ya, parameternya ya, console log si parameternya. Maka kalau kita jalankan di sini, kalau kita tekan misalkan spasi, dia akan lihat, oh, key-nya itu spasi. Dan code-nya itu space. Jadi kita bisa pakai code, kita bisa pakai key. Jadi kalau misalnya di sini kita pengen tambah loncatan gitu ya, kita tinggal key.code sama dengan space. Sama dengan ya.
Maka kita akan kasih impulse.p plus sama dengan screen. Maka sekarang kita lihat, kalau saya pencet spasi, dia akan naik-naik. Jadi kita bisa menggunakan i.key atau i.code, terserah Anda pengennya seperti apa. Anda bisa lihat di dalam sebuah objek, isinya ada apa aja yang bisa kita pakai di dalam sebuah objek keyboard, event listener keyboard ya, di dalam JavaScript. Oh ya, kalau ada perhatikan, kalau misalkan kita menekan di sini tombol F, gitu ya. Sebenarnya tombol F ini sudah di-reserve oleh A-Frame untuk full screen. Jadi kalau misalkan Anda pengen mendisable shortcut ini, kita bisa pasang di dalam async kita pasang keyboard shortcut, dan enter VR sebagai false. Gitu ya. Maka sekarang kalau kita tekan tombol F, kita tidak akan pindah ke full screen. Oke, sekian tentang penggunaan keyboard di dalam A-Frame. Bila ada saran, komentar, atau ada pertanyaan, silakan tanyakan di dalam kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak.